Beberapa hari yang lalu, muncul sebuah polemik tentang politik dinasti dan pernyataan seorang calon legislatif dari suatu parpol membuat masyarakat Yogyakarta tersinggung dan marah karena menyebut politik dinasti sebenarnya ada di Yogyakarta. Yogyakarta memiliki keistimewaan bahwa gubernur dan wakil gubernur tidak dipilih secara langsung oleh masyarakat Jogja, tetapi secara turun-temurun dipegang oleh Sri Sultan dan Sri Pakualam. Bagaimana kisah sebenarnya dari keistimewaan Ngayogyakarta Hadiningrat? Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Hamengkubuwono I pada tahun 1755. Sedangkan Kadipaten Pakualaman didirikan oleh Pangeran Notokusumo yang merupakan saudara Sultan Hamengkubuwono II yang bergelar Adipati Pakualam I pada 1813. Pemerintah Hindia Belanda mengakui Kesultanan dan Pakualaman sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah tangganya sendiri yang dinyatakan dalam kontrak politik. Kontrak politik terakhir Kesultanan tercantum dalam Stadsblad 1942 nomor 47 dan kontrak politik Pakualaman dalam Stadsblad 1941 nomor 577. Eksistensi kedua kerajaan tersebut telah mendapat pengakuan dari dunia internasional baik pada masa penjajahan Belanda, Inggris maupun Jepang. Ketika Jepang meninggalkan Indonesia, kedua kerajaan telah siap menjadi sebuah negara sendiri yang merdeka, lengkap dengan sistem pemerintahannya dengan susunan asli, wilayah, dan penduduknya. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII menyatakan kepada Presiden Republik Indonesia bahwa daerah Kesultanan Yogyakarta dan daerah Pakualaman menjadi wilayah negara Republik Indonesia bergabung menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan NKRI, Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai peranan yang penting. Pada tanggal 4 Januari 1946 sampai dengan 27 Desember 1949 pernah dijadikan ibu kota Indonesia pada saat Belanda kembali ingin menguasai Indonesia dalam agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tanggal 4 Januari inilah yang kemudian ditetapkan menjadi hari jadi Yogyakarta Kota Republik pada tahun 2010. Keistimewaan Yogyakarta juga tidak lepas dari peranan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dalam mempertahankan kemerdekaan. Beliau bergabung dengan tokoh-tokoh besar Indonesia dalam melawan Belanda. Beliau juga menawarkan kepada Presiden Soekarno untuk menjadikan Yogyakarta sebagai ibu kota pada saat Belanda mengambil alih Batavia. Untuk kebutuhan pemerintahan Republik Indonesia, banyak gedung-gedung di Yogyakarta dijadikan kantor pemerintahan. Salah satunya Gedung Agung menjadi kantor presiden yang hingga saat ini masih menjadi Istana Presiden Indonesia. Selama Yogyakarta menjadi ibu kota, Sri Sultan Hamengkubuwono membantu pendanaan operasional pemerintah. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia melalui konferensi meja bundar,
dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 disebutkan secara tegas bahwa Yogyakarta adalah sebuah daerah istimewa setingkat provinsi, bukan sebuah provinsi. Pada tahun 1959, dalam Undang-Undang Nomor 71, tambahan Lembaran Negara Nomor 1819 yang sampai saat ini masih berlaku, menyebutkan bahwa daerah istimewa Yogyakarta merupakan daerah setingkat provinsi dan meliputi bekas daerah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan daerah Kadipaten Pakualaman. Pada setiap undang-undang yang mengatur pemerintah daerah, dinyatakan keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta tetap diakui. Kemudian, kewenangan dalam urusan keistimewaan Yogyakarta perihal tata cara pengisian jabatan, maka Gubernur DIY merupakan kepala daerah otonom, yaitu Sultan, dan sekaligus wakil pemerintah pusat, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012.